lu kuliah 4 tahun, berarti lu lulus di umur 22 tahun. IPK sih alhamdulillah aja 3,27. Kalau pas ada namanya pelajaran metodologi penelitian tuh, Ya. itu di semester 7 nanti kalian akan ketemu aja pelajaran metodologi penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, di video kali ini Ane akan buat podcast lagi nih bareng brother Ane. Namanya Adip. Yang kemarin di video yang part pertama itu kita sudah berdiskusi banyak tentang tentang kehidupan, percintaan, usaha, segala macam lah. Nah, oke, dan di video kali ini sesuai janji aku akan ngebuat yang part keduanya khusus terkait masalah perkuliahannya aja gitu. Karena kemarin kan agak terlalu random lah. Karena terlalu banyak basa-basinya. Di konten kali ini eksklusif ya, akan aku bongkar ya. Temen aku akan menjelaskan secara detail dan rincinya bagaimana agar bisa lulus dengan tepat waktu. Oke, brother Adip, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang aktivitas kegiatan Masih kayak biasa. masih kayak biasa ya. Oke. Lagi nulis. Oh ya, sekarang nih teman-teman, Adip sekarang alhamdulillah dia sudah mengeluarkan karya terbarunya yang bab ketiga. Itu bab 2 kedua titik 3. bab 2.3 artinya nanti lanjutannya. Lanjutan bab 2. Oke. Gue masih penasaran tentang itu. Tapi nanti itu akan kita bahas nanti. Tapi sekarang saat ini gue udah merangkum teman-teman beberapa pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab sama brother Adip. Oke. Jadi pertanyaan pertama gini, Dip. Ini santai aja ya. Ya udah selalu. Kesannya terlalu serius, jangan. Oke. Nah, di pandangan lu nih ya. Tentang orang-orang yang IPK-nya di bawah 3 itu katanya susah kerja. Pandangan lu gimana, Dip? Sebagai seorang mahasiswa yang sudah lulus di usia yang berapa tahun? Yang keempat, yang umur 22. Umur 22 tahun, berarti selama lu kuliah 4 tahun ya? Iya. Oke, silakan. Silakan dijawab. Aduh, pandangannya ya. Menurut gua sih kalau pandangan itu ya emang benar. Kalau pandangan IPK di bawah 2, kalau masalah itu sih tergantung niat juga, kontrak kerja atau enggak. Terus Santai aja, jangan tegang. ya terus sama Santai, ini relax. Sama apa? sama apa tuh namanya, sama orang dalam. Sama orang dalam berarti fakta di lapangan lah. Iya, fakta di lapangan. Tapi teman-teman jangan berkecil hati. Selagi kita ikhtiar, seperti yang di video sebelumnya gua udah jelaskan, kita udah ikhtiar semaksimal mungkin. Terutama nih restu dari orang tua itu sangat menentukan kesuksesan kita. Iya, benar. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua nih. Segda. Jadi gimana, Dit? Lu seorang Muhammad Adip ini di usia yang 22 tahun, kuliah 4 tahun, itu lu kan menurut gua itu tepat waktu banget, Dit. Lu kuliah 4 tahun, berarti lu lulus di umur 22 tahun. Nah, gimana cara lu biar lulus tepat waktu, Dit? Kalau menurut gua sih yang penting belajar aja dulu, ikutin apa kata arahan dosen. Satu tuh yang pertama. Ya, yang kedua, kalau ada benak pikiran pengen skripsi, pengen tepat waktu, ya udah kerjain aja. Jadi jangan nunda-nunda gitu. Iya, jangan nunda-nunda. Sesibuk apapun kalian, yang penting kalian kerjain aja dulu. Yang gimana sempatnya, ya itu urusan masing-masing lah. Benar. Yang ketiga, kalau udah kalau udah jenuh, ya, udah stres, jangan dipaksain lah. Jangan dipaksain kalau skripsi, kalau belum ya udah jangan dulu. Berarti harus healing dulu ya. Healing dulu. Baru nanti dilanjutkan. Nah, terus Dip, pertanyaan selanjutnya itu lu ngatur waktunya itu gimana, Dip? Di tengah-tengah lu hiruk pikuk menjalani perkuliahan waktu lu masih kuliah kan, mungkin sebagian teman-teman yang nonton video ini pasti kan bingung. Gua kan mungkin ada yang kerja juga ya kan. Itu lu ngatur waktunya gimana itu, Dip?
Kalau gue sih ngatur waktunya gampang banget. Apa? Enggak terlalu gampang sih. Ya maksudnya ya sama kayak tadi. Kayak ini apa tuh namanya? Kalau ada pengen cepet lulus ya udah kerjain. Berarti artinya lu di planning ya, misalnya Iya di planning. aktivitas lu nih misalnya nih Ya. ya, pas masih kuliah tuh, misal lu jam 7 misalnya berangkat kuliah ya kan. Itu pas waktu corona kan. Oh iya, waktu pas corona gitu. Kan nge-zoom doang. Oh nge-zoom ya, lupa gue tonton. Oke. Berarti Kalau nge-zoom ya udah kalau pas ada namanya pelajaran metodologi penelitian tuh. ya. Itu di semester 7 nanti kalian akan ketemu aja pelajaran metodologi penelitian. Kan disuruh bikin itu namanya bikin judul skripsi itu buat karya tulis bukan karya tulis sih, buat sidang proposal. Ya udah kalian kerjain aja apa pikiran judul kalian yang penting sesuai jurusan. Kalau nggak sesuai jurusan ya nggak bakalan ini bakalan apa tuh namanya? Nggak bakalan tuntas gitu. Iya nggak bakalan tuntas. Oke. Jadi artinya pada saat kita mau menyelesaikan itu intinya jangan ditunda-tunda, Ya, belajar terus, tetap semangat ya kan. Dan mungkin harus di planning ya. Iya. Jadi harus benar-benar target tepat waktu. Masya Allah, benar itu Jadi artinya kita harus di jam, diatur banget waktunya. Jadi jangan terlalu bermain. Iyalah. Jadi kalau mau lulus cepat itu tipsnya dari Adit. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi pada saat ente kuliah 4 tahun itu gimana nih cara menjalani networkingnya? Karena gini, kalau gue sebagai seorang karyawan ya kan, jadi ada beberapa narasi yang memang benar sih, dan itu faktanya di lapangan. Jadi kita yang kerja ini aneh dari pandangan nih seorang karyawan itu jangan, dan menurut narasi itu jangan kita bekerja itu hanya untuk uang, tapi bangunlah 3 hal. Yang pertama itu kan networking, menjalin hubungan, sama yang kedua itu tentunya kita harus ngambil hikmah dan pengalaman gitu. Yang ketiga tentunya ya jalanin aja. Nah gimana deh cara lu ngebangun networking gitu, artinya ngebangun hubungan dengan dosen biar ini apa tuntas lah gitu, sama lu ngejalanin kuliah lu gitu biar enjoy, itu gimana nih? Kalau gue sih pengalaman ya, Nah, kayak ini aja gue nih harus berbaik sangka pada dosen. Jangan terlalu inilah jangan terlalu, maksudnya gini nih, gimana kan? jangan terlalu apa tuh namanya, Mungkin baperan ya? ya baperan dosennya. Jangan kasih baper dosen. Oh iya benar, itu masuk gitu, setuju gua. Oke, terus Jangan apa tuh, jangan meminta dosen kayak gimana nih Pak, kayak gimana nih Pak. oh artinya kita harus sabar ya. Harus Jadi jangan negatif thinking sama dosennya, walaupun dia misalnya mungkin nggak balas, mungkin dia juga Ya punya jangan kesibukan. balas, mungkin punya Oke, kesibukan. betul, silakan lanjut lagi. Terus yang ketiga itu kayak gini, Gimana? ya kita harus belajar aja apa kata dosen udah menyampaikan materi, kita harus belajar aja terus. Kalau misalnya pertanyaan yang paling susah, itu baru kita jawab. Baru kita tanyakan ke dosennya gitu. Pak ini gimana nih susah Pak, gimana Pak caranya? Nanti juga dikasih tahu juga sama dosennya, nggak bakalan dikasih tahu. Karena kan kita kan butuh belajar juga kan. Benar, berarti harus kitanya yang proaktif. Kita harus banyak tanya dan juga kita harus berbaik sangka sama dosennya. Jadi jangan baperan juga gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin dosennya. Kalau dosennya baperan, wah repot itu ya. Susah. Benar. Jadi kitanya harus. Kalau kita harus ngomong kita harus pikir-pikir dulu. Benar. Lihat dulu situasi dosennya apakah baik apa enggak. Berarti selama lu kuliah banyak tuh lo menemuin dosen-dosen yang begitu. Wah banyak. Nah itu lo ngehandle-nya gimana Dit? Ya kalau gua sih diam aja, nggak terlalu banyak ngomong. Kalau dosennya enak, tuh baru aja bercanda atau diajak ngapain. Kalau misalnya dosen yang baper mah lu cukup dengerin instruksinya, terus sama mungkin lu jangan sampai ngebuat satu kesalahan fatal. Oke, kita nanti akan nilainya mungkin akan lebih jelek nanti di IPK-nya nanti. Oh iya, artinya mungkin kita harus membangun hubungan baik aja sama dosen. Oke Dit, terima kasih untuk jawabannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah,
setelah tadi kita udah berdiskusi cukup lama, nah, yang gua ingin tanyakan selanjutnya, berapa IPK lu nih? Kalau IPK sih alhamdulillah aja 3,27. Menurut gua itu IPK yang mungkin di atas rata-rata ya, karena mungkin kebanyakan orang ada yang di bawah itu ya. Itu menurut gua itu satu hal yang spesial lah. 3, berapa? 3,27. Berarti cukup gede dong itu, ya nggak? Ya di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah, berarti kalau bahasa kasarnya itu pinter kagak, bodoh kagak. Iya, benar. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya nih, Dit. Apakah selama ente kuliah mungkin ada nggak perpeloncoan gitu selama ente di kuliah? Perpeloncoan itu apaan sih? Perundungan lagi. Perundungan. Oke. Ada nggak selama ente kuliah? Kalau di gua sih selama kuliah nggak ada sih alhamdulillah. Berarti seniornya baik semua ya? Seniornya baik. Oh, berarti alhamdulillah tuh. Ya, ente kuliah di Universitas Pamulang. Oke. Soalnya di sana nggak ada perpeloncoan. Soalnya di Kaprodi sama dekan fakultasnya nggak boleh ada perpeloncoan. Nggak boleh ada saring diskriminasi lah. Soalnya kan udah di ini kan, udah diatur sama undang-undang. Benar. Nggak boleh. Oke, kita lanjut. Tonton pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana deh cara ente berdamai dengan diri sendiri dan menerima? Ente sempat bilang kan tadi kan bahwa si Adip ini sarjana S1 itu ternyata teman-teman dia salah jurusan. Gimana cara lu buat berdamai dan menerima itu? Kalau itu juga salah satu pada Allah, takdir Allah juga kan? Iya. Gimana nih? Kalau berat ini. Tanya saya aja berat. Tenang aja dulu, napas dulu lah. Tarik napas, oke langsung. Kalau ya emang pertamanya emang salah jurusan. Pas di awal semester 1 tuh emang berat pelajarannya, ngitung jurnal, akuntansi, apalah istilahnya. Kan masih awal tuh. Iya benar. Ya. Jadinya kan belum terlalu gimana gitu ya. Itu kan termasuk ke IPS ya. Pelajaran itu masalah soal jurnal gitu. Benar. Akuntansi. Ya sempat bingung juga mau gimana, mau pindah. Kata kekhawatiran gitu. Ya, ada tapi di sisi lain kan mungkin kalau misalnya lu pindah kan gak enak juga ya kan. Semua orang tua istilahnya teman-teman udah ngebiayain bener-bener ya kan. Iya. Nah, sempat putus asa juga di semester 4, semester 3 pas semester 4 itu. Gini juga nih, kalau misalnya nih ya, misal lu nanti umpamanya pindah tuh, berarti lu ulang lagi dong kalau misalnya itu ke semester awal. Kalau di peraturan Umpam sih dibilang kalau batasnya semester 5 itu nggak apa-apa. Kalau lebih dari semester 5 baru ulang. Oke. Lanjutkan lagi, Dit. Tadi belum dijawab. Iya, kalau orang tua sih udah mendukung. Pertama udah diskusi ini gimana ini. Soalnya nggak nyangkut banget sama kota. Oke. Soalnya gua lemah banget sih di MTK. Oke, berarti intinya karena dorongan dan support dari orang tua lu terus bergerak dan berjalan. Iya, berjalan. Semangat. Oke, lanjut lagi nih. Terus sama istilahnya positive thinking aja lah. Positive thinking. Sama ya yang penting mah kuliah. Kalau lulus ya lulus alhamdulillah. Kalau enggak jangan berkecil hati lah. Kalau IPK kalian turun kan, jangan berkecil hati. Yang penting semangat aja terus kuliah. Apapun yang ada, yang udah jalanin aja terus. Nah, sekarang kita di pertanyaan terakhir nih. Nah, kan setelah tadi kita udah banyak berbincang, ini yang terakhir nih, eksklusif. Bagaimana lu menyusun nih? Coba bawa dulu jurnal skripsi lu ya. Ini termasuk jurnal kan? Ini skripsi bro. Oh ya skripsi. Kalau jurnal apaan tuh? Kalau jurnal tuh istilahnya sedikit bahannya. Kalau ini kan banyak nih, banyak istilah-istilahnya. Kalau jurnal tuh kayak istilahnya ngerangkum. Oke. Rangkuman dari skripsi. Oke, sedikit di-review ya teman-teman. Nanti akan aku buat yang part keduanya yang benar-benar mendetail. Ini sekilas aja. Dip, lu nyusunnya gimana, Dip? Biar tetap
bisa diterima sama dosen tuh? Gimana nih? Biar Ya pertamanya kan revisi gimana nyusunnya? Pertama. gak banyak revisi. Iya, biar jangan sampai direvisi lagi. Oh, Dari pengalaman dulu lah gitu. kalau pengalaman gua sih biar nggak direvisi ya itu satu, harus sesuai sama jurusan kalian. Yang pertama. Kalau nggak sesuai jurusan ya revisi terus. Terus yang kedua, sesuai sama penelitian, tempat penelitian aja, kamu di mana tempat penelitiannya, terus apakah setuju sama di penelitian tersebut atau enggak, ya itu tergantung dosen yang mau. Oke, di sini gue bisa lihat nih. Ini kan lu tadi kasusnya kan tentang erosion di wilayah Kabupaten Tangerang. Berarti kalau misalnya kita ngebuat penelitian kinerja, itu bisa pakai usaha sendiri nih. Iya, pakai usaha Bisa? sendiri bisa. Oke. Tadi penyusunannya sampai di mana tadi? Apanya Soal penyusunan? kan tadi kan ente kan udah jawab tuh ya kan, soal tadi katanya susunannya harus sesuai dengan Judul, sesuai sama judul dan penelitian sama jurusan, Terus sama ini nih, sama apa tuh namanya, sesuai sama apa ya, ini apa tuh namanya, tabulasi data. tabulasi data ini apa ini bagi gue yang awam? Kalau tabulasi data sih kayak istilahnya ini, kalau sampel penelitian kayak di Google Chrome, kalau misalnya gini kan, Respon dari ya masyarakat gitu. respon kan, gua kan ngirim apa tuh pertanyaan ke Nanda. Nanda jawab tuh lewat Google Chrome. Iya. Terus kalau datanya udah sampai kan dikirim ke gua. Nah, kejadiannya kayak seperti ini nih, antara nomor 5 ini sangat bagus, nomor 4 bagus, nomor 3 kurang bagus, nomor 2 kurang bagus, nomor 1 sangat tidak bagus. Nomor 1 sangat tidak bagus. Iya, jadinya kayak gitu, namanya tabulasi data namanya. Keseluruhan dari respon penelitian. Masya Allah. Berarti ini udah cukup mendetail ya, Iya. cukup lumayan. Nanti kita buat yang part keduanya. Jadi yang terakhir yang belum terlalu lu jawab itu soal ini deh Bapak. Pada saat nanti lu umpamanya nih ya, lu kan tadi lu bilang katanya sempat putus asa. Nah, terus lu ada pikiran nggak tuh lu mau ngambil jurusan selain akuntansi? Lu jadi gini lah, Minatan gitu. enggak kan katanya tadi lu bilang salah jurusan ya kan? Nah, terus lu sebelumnya mau ke jurusan apa maksud gua gitu? Oh, kalau gua sih katanya mau jurusan biologi, cita-cita Biologi. gua. Oh, berarti lu pengen seperti Bu Fikri ya? Iya, menjadi guru biologi. Berarti. Iya. Berarti kalau itu lu masuknya nanti sarjana pendidikan dong nanti. Kalau biologi sih belum tahu dah kesadaran apaan itu. Di sana ada juga di Ada baru itu. baru di Serang. Itu baru jurusannya, jurusan biologi baru. Ada jurusan apa lagi ya selain biologi? Banyak sih. Kalian cek aja di pmbsutomo.co.id, lihat aja di sono. Nah, menurut lu Dit, ini pertanyaan selanjutnya lagi. Apakah worth it Dit? Sekolah dan kuliah lah gitu lah, istilahnya gitu, belajar di Universitas Pamulang dari orang-orang yang domisilinya di Tangerang. Menurut lo ini salah satu jalan rekomendasi nggak buat mereka? Ya rekomendasi lah kalau Universitas Pamulang lah. Soalnya selain biaya murah, terjangkau, aksesnya lumayan dekat dari stasiun Awabuntu itu kampus 2, dan stasiun Sudimara itu kampus utama. Paling cuma naik angkot doang. Itu kampus utamanya di sana? Kampus utama di Pamulang. Oke. Berarti ini Itu sangat terjangkau. sangat terjangkau nih. Ini harus SPP-nya mungkin 350 per semester. Per semester. Itu berarti per 3 bulan Dit ya? Apa itu Pokoknya SPP tiap bulan itu ya maksudnya? 350 itu tiap bulan. Pokoknya setiap semesteran, per semesteran mau UAS terakhir, mau pindah ke semester 2 itu bayaran lagi. Nah, itu per semester itu
kalau nggak salah Bayarnya berapa, Dip? 350. 350 per Kan ada, semester. iya, per Nah, per semester itu berarti artinya per bulan kan? Iya, per Maksudnya bulan. gua, Ya, Nah, selama 1 tahun kita kuliah itu berapa di total yang kita keluarkan? setahun itu 1.550-an lah. Berarti untuk sampai Ke semester semester selanjutnya, terakhir, ke semester 2 yaitu sekitar setahunnya sekitar 1.550.000. itu per tahunnya. Iya, per Berarti tahunnya. biar sampai lulus itu lu ngeluarin biaya berapa? Lu hitungin nggak, Dip? Aduh, nggak ngitung. Lu nggak ngitungin, berarti perkiraan aja mungkin Mungkin habis perkiraan habis habis berapa puluh juta, ya Dip? 10 jutaan kali ya. 10 juta lebih ya. Iya. Intinya gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini buat rektor yang mungkin nonton video ini harusnya berterima kasih nih. Anda berterima kasih sama Adip karena sudah dipromosikan. Yang mungkin yang nonton ya, karena saya juga sebagai temannya Adip untuk membuat video ini pun tulus karena emang niatnya mau berbagi. Mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi wasilah kebaikan ya kan. Alhamdulillah. Akhirnya kita nyampe di pertanyaan terakhir nih. Dari tadi dan kemarin pas bikin video pertanyaan terakhir mulu. Aduh. Ini serius gue nih. Oke, sekarang gini lah. Ini mungkin pertanyaan yang juga serius juga, Iya. jadi lu pakai hati juga ya jawabnya. Aduh. Oke, sekarang ini mungkin buat teman-teman yang nonton ya, mungkin ada inilah ketertarikan mungkin sama Adip. Ya, masya Allah, beliau ini kan usia muda, alhamdulillah udah sarjana S1 akuntansi, tinggal mencari pekerjaan yang berbobot, yang UMR yang sesuai dengan kriterianya. Nanti insya Allah dia diskusi juga sama saya, tinggal nyari kerja, habis itu nanti langsung nikah. Aduh. Jadi pertanyaan intinya adalah bukan bagaimana, sorry. Kriteria lu nih dalam mencari pasangan seorang wanita seperti apa? Silakan. Biar nanti gampang gitu. Kalau satu sih menurut saya ya, sayang sama orang tua aja. Sayang sama keluarga, oke. Terus Yang ketiga? yang kedua kali. Oh, yang kedua. Oke. Terus? Yang kedua itu patuh sama suami. Masya Allah. Oke. Jangan ya geno gitu. Jangan banyak menuntut. Jangan menuntut. Oke. Yang ketiga taat agama aja lah. Taat agama nggak harus cantik gitu. Cantik sih iya. Oke. Berarti cantik juga. Yang kesekian tapi ya. Iya, yang Oke. kesekian. Terus Dik? Yang keempat apa ya? Punya ya apa tuh standar lah, sama harus sarjana juga. Masya Allah. Berarti menyesuaikan dengan pendidikan lu Iya, ya. pendidikan. Biar pemikiran sama networkingnya sama. Itu juga kesekian juga, kalau nggak harus ini juga, yang penting sayang orang tua aja. Sayang orang tua, akhlaknya baik, nurut, sama cantik juga. Iya. Cantik. Terus intinya nggak Kalau bisa sih, iya, kalau bisa sih sepemikiran, sesajana, sepekerjaan kalau ada. Masya Allah. Sehati juga ya. Sehati juga. Oke teman-teman, alhamdulillah kita akhirnya sudah di penghujung acara, dan nanti di konten selanjutnya kita akan benar-benar mendalami review ya soal skripsinya Adip nih, yang buat teman-teman yang kuliahnya di akuntansi ya, khususnya bagian itu nanti akan didalamin skripsinya, benar-benar akan dibahas secara detail. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Ane ucapkan jazakallah khairan katsiran untuk Adip. Terima kasih, mudah-mudahan ente Allah mudahkan urusannya dan juga sukses untuk ente di usia muda, dan insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan jalan yang terbaik untuk Allah. Amin. Oke teman-teman, diakhiri saya Nando Pradana. Saya Muhammad Adip. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.